Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Alifatul Husna, ning saya 33, dan di sini saya akan menjelaskan poin B tentang prinsip kesetaraan dan keadilan genre. Kesetaraan genre adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat aktivitas berbangsa dan bernegara. Yang dimaksudkan dari ini yaitu kesetaraan antara wanita dengan laki-laki itu hampir sama. Contoh, semisal kita seorang wanita berpartisipasi dalam pemilihan pemilu, begitupun dengan laki-laki begitu. Selanjutnya yaitu, sedangkan dengan keadilan genre adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, dan tanpa diskriminasi. Hakikatnya, Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Perbedaan dari kesetaraan dengan keadilan yaitu, kalau kesetaraan kan sudah memposisikan perempuan sebagai wanita yang sama dengan laki-laki. Kalau yang keadilan itu masih melalui proses selaras, seimbang, setara begitu. Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama yaitu dari segi pengabdian. Dari segi pengabdian ini menjelaskan tentang perempuan yang memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki. Maksudnya yaitu perempuan, contoh ya, laki-laki kan mencari nafkah, perempuan juga bisa mencari nafkah. Dari situ kita bisa melihat tentang perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang setara dengan laki-laki. Begitupun dengan laki-laki yang memiliki kemampuan dan kesetaraan kesempatan yang sama pada wanita begitu. Yang kedua yaitu dari segi status kejadian, bahwa perempuan dan laki-laki derajatnya yang sama, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, yang berarti, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menempatkan kamu dari jenis yang sama, dan daripadanya Allah telah menetapkan pasangan, dan daripada keduanya Allah telah memperkembang laki-laki dan perempuan yang banyak." Dari situ bisa dijelaskan bahwa perempuan itu sama derajatnya dengan laki-laki, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu dari segi kemanusiaan. Dari segi kemanusiaan dijelaskan sebelum kita mengenal agama Islam, di Arab kan banyak ya yang kaum muslim yang istrinya melahirkan seorang putri, itu putrinya pasti dikubur hidup atau dibunuh begitu. Dari situ kita bisa melihat tidak ada kemanusiaan yang tercerminkan di zaman dahulu, zaman masih berhala ya. Sedangkan masa sekarang kan masa sekarang kan wanita sudah sama setara dengan laki-laki, jadi tidak bisa diremehkan begitu. Bisa dijelaskan dalam hadis Al-Bukhari dan Nasai yang menjelaskan bahwa
maka mereka memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama seperti yang dimiliki orang muslim lainnya. Maksudnya yaitu benar seorang wanita itu memiliki hak-hak yang sama seperti yang lainnya. Jadi sekarang wanita itu tidak bisa ditindas begitu. Dapat dikatakan bahwasanya ayat-ayat di atas hanya sebagai contoh dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang secara menyebutkan keduanya jenis laki-laki dan perempuan yang menyebutkan satu persatu arah dari perhatian Al-Quran terhadap mereka. Adapun hak-hak perempuan menurut Al-Quran yaitu ada dua. Yang pertama yaitu hak perempuan untuk menerima mahar. Sebagai seorang perempuan itu pasti akan menerima mahar. Begitu. Sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berarti berikan mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Maksudnya yaitu jika ada orang yang memberikan mas kawin terhadap kamu dengan baik dan tulus, kamu harus bisa menerimanya seperti itu. Yang kedua yaitu hak perempuan mendapatkan nafkah. Kita sebagai perempuan itu berhak mendapatkan nafkah. Misal kita sudah berkeluarga, pasti kita akan mendapatkan nafkah dari suami kita. Kalau kita belum berkeluarga, kita mendapatkan nafkah dari orang tua kita. Seperti itu. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan bahwa dan kewajiban ayah memberikan makanan, pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dapat dikatakan bahwasanya ayat-ayat di atas hanya sebagai contoh dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hak perempuan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.